Hanya begitu cerah, segala halang rintang sepertinya akan mudah untuk dilewatinya. Bahkan, menjadi seorang presiden pun bukan hal yang mustahil pikirnya. Dan tiba-tiba, dia mulai merasa aneh lagi, seolah-olah waktu mulai bergerak sangat berbeda. Eddie terus berjalan dan berjalan hingga ia tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada di bar. Lalu tiba-tiba, Eddie terus berjalan dan berjalan hingga ia tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada di bar. Lalu tiba-tiba ia sedang berada di sebuah pesta bersama seorang gadis. Kemudian lanjut ke hotel bersama gadis yang berbeda. Eddie pikir dirinya sedang diikuti. Selanjutnya, saat sedang di kereta bawah tanah, Eddie berkelahi. Ia pandai sekali bertarung dan seketika sadar bahwa dirinya mempelajari cara bertarung hanya dengan menonton film kungfu dan tinju di TV. Keanehan semakin menjadi-jadi, Eddie berlari ke seluruh kota dan tiba-tiba tersadar kalau dirinya sudah berada di atas jembatan. Ia berhenti, tidak bisa mengingat 18 jam terakhir dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat Eddie terbangun dengan perasaan yang kacau, ia memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat ajaib itu. Yang dilakukannya adalah memeriksa dokumen yang dikirim oleh Van Loon. Tapi sayang sekali, Eddie tidak bisa membaca dan menganalisa dokumen tersebut. Lalu Eddie pergi ke pertemuan dalam keadaan sadar sepenuhnya dan perasaan yang tidak siap. Di sana, Van Loon terus melayangkan pertanyaan pada Eddie dengan harapan mendapat jawaban yang cerdas darinya. Tapi, Eddie sedang tidak dalam pengaruh obat ajaib. Ia malah fokus pada berita di TV, di mana berita melaporkan bahwa gadis yang bersama Eddie malam sebelumnya tewas seketika karena pembunuhan. Dengan perasaan tak karuan, Eddie pergi meninggalkan pertemuan itu. Sesampainya di rumah, telepon berdering. Ternyata itu Melissa. Ia meminta Eddie untuk menemuinya hari itu. Eddie teringat buku hitam Vernon dan mulai menelepon orang-orang dari daftar tersebut. Ternyata, semua orang dalam daftar sudah mati atau sedang sakit parah. Eddie yang sedang berada di bangku taman akan menelepon nomor terakhir dalam daftar. Tanpa diduga, nomor terakhir yang dipanggilnya adalah milik pria yang duduk di bangku yang sama dengannya. Eddie tahu kalau dirinya sedang diikuti. Ia berlari dan pria itu pun mengejarnya. Untungnya, Eddie berhasil kabur dengan masuk ke dalam taksi. Kemudian Eddie menemui Melissa. Di sana, Melissa menceritakan bahwa dirinya juga mengkonsumsi obat ajaib itu dan hampir mati saat ia berhenti menggunakannya. Melissa tahu bahwa Eddie juga mengkonsumsi obat tersebut. Ia lalu memperingatkan Eddie untuk berhenti secara perlahan, karena jika tidak bisa, ini akan sangat mematikan. Situasi semakin memburuk saat Eddie kembali pulang. Di perjalanan, ia bertemu dengan si rentenir. Pria botak itu mengambil obat terakhir Eddie dan menelannya. Something good, eh? Saat Eddie mengambil uang di bank untuk melunasi hutangnya, rentenir botak itu tampaknya tidak terpengaruh oleh obat ajaib. Eddie memberinya uang, lalu rentenir botak itu bilang bahwa dirinya merasa bagus, tapi tidak ada perubahan yang nyata untuk kecerdasannya. Singkat cerita, Eddie menemui Lindy di kantornya, namun ia tiba-tiba saja tumbang. Akhirnya, Eddie menceritakan segalanya pada Lindy. Ia meminta Lindy untuk membawakan obat ajaib yang disembunyikannya di apartemen. Sesampainya di sana, tak butuh waktu lama bagi Lindy untuk menemukan obat itu. Tapi, saat akan kembali ke kantor, Lindy merasa sedang diikuti dan langsung menelepon Eddie. Eddie berterus terang memang ada seorang pria yang sedang mengikutinya. Keadaan semakin menegangkan saat pria itu mendekati taksi Lindy. Lalu, Eddie menyuruh Lindy untuk lari dan kabur. Tapi pria itu tetap saja mengejarnya. Lindy berlari ke taman dan meminta dua orang untuk membantunya. Dengan tenang, pria itu berjalan menghampiri mereka dan langsung menusuk dua orang itu. Lindy yang panik langsung berlari dan bersembunyi. Ia lalu menelepon Eddie dan mengatakan bahwa ia terjebak dan ketakutan. Eddie mencoba untuk tenang, lalu menyuruh Lindy untuk mengkonsumsi sebutir obat ajaib itu. Secepat kilat, obat ajaib itu langsung bereaksi. Lindy mengalami hal yang sama seperti Eddie saat mengkonsumsi obat itu pertama kali. Pikiran dan intuisinya kini meningkat. Lindy tahu betul apa yang harus dilakukannya.
Sampai-sampai, Lindy berhasil melumpuhkan pria yang mengikutinya tersebut. Singkat cerita, Lindy berhasil kembali pada Eddie dan memberikan obat ajaibnya. Tak lupa, mereka pun langsung check-in hotel bersama. Wik, wik. Keesokan paginya Lindy bersiap-siap untuk pergi. Eddie mencoba membujuknya bahwa dirinya akan berada di jalur yang aman. Tapi setelah Lindy meminum obat ajaib itu, dia tidak setuju. Tak patah arang, Eddie tetap membujuknya dan mengatakan bahwa ia melihat sisi baik dari obat itu. Sementara Lindy takut akan hal itu, Eddie kembali meyakinkannya kalau suatu saat ia akan berhenti dari obat ajaib itu. Tapi Lindy tetap pergi meninggalkannya. Di pinggir jalan terlihat si botak rentenir sedang menunggu Eddie. Lalu Eddie menghampirinya untuk memberinya sedikit obat ajaib agar bisa menahannya. Kemudian, Eddie menyewa 2 pengawal yang siap melindunginya di mana saja. Singkat cerita, Eddie sedang bersama Van Loon. Lalu, ia meminta maaf atas pertemuan yang kurang mengenakan tempo hari. Beruntung Van Loon masih memberinya pekerjaan. Eddie menjadi perantara merger terbesar dalam sejarah untuk Van Loon. Eddie yang tidak mau menunggu sampai obat simpanannya habis, memutuskan untuk menemui seseorang yang ahli farmasi. Ia berjanji akan memberinya $2 juta jika berhasil membuat obat yang persis dengan obat ajaib dalam waktu 6 bulan. Siang hari begitu bersahabat saat Eddie sedang makan, namun tanpa diduga sang detektif datang menemuinya. Si detektif bilang kalau Eddie telah diidentifikasi sebagai pria yang keluar dari hotel dalam kasus terbunuhnya gadis Buddha. Tak mau kalah, Eddie menyewa pengacara top untuk menyelamatkannya dari kasus tersebut. Kemudian, ia menghadiri pertemuan besar untuk merger dengan Van Loon. Di sana, Eddie menyadari bahwa salah seorang pria bernama Artwood sedang sakit. Mereka akan berkumpul kembali untuk menandatangani kontrak hari berikutnya. Setelah pertemuan, Eddie berbicara dengan Van Loon. Ia mengancamnya untuk tidak menjadikannya saingannya. Van Loon menjelaskan bahwa apapun yang membuat Eddie sebaik itu di pekerjaannya adalah hadiah, bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui kerja keras. Eddie kembali ke hotel, menemukan kamar miliknya kembali berantakan. Lalu dia membeli apartemen mewah seperti yang terlihat di awal film. Kemudian Eddie bertemu dengan rentenir lagi yang saat ini telah benar-benar berubah. Dia memberitahu Eddie untuk membawakannya lebih banyak obat, atau dia akan memberitahu bosnya tentang masalah obat ini, lalu membocorkannya pada polisi. Keesokan harinya, Van Loon dan Eddie sedang menunggu Atwood masuk dan menandatangani dokumen untuk merger. Tetapi, Atwood tidak muncul juga. Yang datang adalah istrinya yang mengabarkan bahwa Atwood sedang sakit dan akan menandatangani kontraknya setelah suaminya sembuh. Mereka berdua kemudian mengantar wanita itu keluar. Tepat saat wanita tersebut masuk mobil, Eddie melihat pria yang selalu mengikutinya itu berada di dalam mobil yang sama dengan istrinya Atwood. Dari sini diketahui bahwa Atwood sakit karena narkoba atau obat ajaib ini. Singkat cerita, Eddie menghadiri proses identifikasi yang dilakukan di kantor polisi bersama pengacaranya. Dan syukurlah, ia tidak terpilih sebagai tersangka. Lalu lanjut, Eddie yang seharusnya menemui si rentenir memutuskan untuk kembali ke kantor Van Loon. Di sana, Van Loon sedang menonton berita yang melaporkan tentang merger. Hal ini membuat Van Loon marah, tapi ia masih yakin karena Atwood saat ini sedang sekarat. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Eddie sadar bahwa dirinya membutuhkan obat ajaib, tapi ia tidak dapat menemukannya di saku jasnya. Kemudian Eddie kembali ke kantor dan mendapatkan sebuah paket untuk dirinya. Van Loon yang tengah mencari-cari informasi curiga pada Eddie. Dia pikir Eddie sudah mengetahui suatu hal lain. Di tengah saling adu argumen itu, Eddie membuka paketnya dan menemukan 2 potongan tangan bodyguardnya. Aduh, horor kebrai geningan. Lalu Eddie bergegas keluar dan pulang ke apartemennya. Di sana, ia mendengarkan berita yang memperlihatkan Caroline Atwood sedang memberi pernyataan dan bukannya berbohong tentang merger. Pengacaranya mengambil alih wawancara yang ternyata juga pengacaranya Eddie. Bel pintu berdering, rentenir bersama komplotannya meminta Eddie untuk membukakan pintu. Selanjutnya, Eddie terlihat berdiri di tepian balkonnya. Dia tidak jadi melompat. Dia mencoba mengingat semua tempat persembunyian di mana ia bisa menemukan obat ajaibnya yang terakhir. Saat Eddie berhasil menemukannya, si rentenir botak berhasil mendobrak pintu apartemen yang membuat Eddie menjatuhkan obatnya yang terakhir. Eddie lalu tak sadarkan diri. Saat bangun, ia mendapati dirinya sudah dalam keadaan duduk tak berdaya.
Si rentenir botak menjelaskan bahwa ia menggunakan obat ajaib yang sudah dilarutkan dan menyuntikkannya pada pembuluh darahnya. Si botak menyuruh anak buahnya untuk menggeledah seluruh ruangan guna menemukan obat simpanannya Eddie. Saat anak buahnya sedang mencoba membuka brankas menggunakan alat semacam gerinda, Eddie berpikir bahwa mereka tidak akan mendengarnya ketika ia berhasil menusuk bos mereka saat lengah. Dan Eddie pun berhasil membunuhnya. Lalu ia meminum darah yang mengalir dari tubuh si botak dengan harapan obat ajaibnya dapat bereaksi. Dan ternyata berhasil. Eddie menjadi tahu cara untuk melawan anak buah si rentenir. Sementara itu, Atwood meninggal di rumah sakit. Eddie pergi ke sana dan duduk di sebelah pria yang selalu mengikutinya. Kemudian, pria itu membantunya menemukan lebih banyak obat-obatan di apartemen si pengacara yang telah mengambil obat ajaib milik Atwood. Tak lupa, Eddie mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. 12 bulan kemudian Eddie mengeluarkan buku dan sedang mencalonkan diri sebagai senat. Van Loon sedang menunggu di kantornya. Mereka mengobrol sedikit dan ternyata Van Loon tahu tentang obat itu. Van Loon mengatakan bahwa dirinya sudah menutup labnya pagi itu, tapi Van Loon masih bisa memberi Eddie obat ajaib jika ia setuju untuk bekerja padanya. Mereka meninggalkan kantor untuk makan siang bersama, tetapi Eddie menolaknya. Ia juga menolak untuk bekerja pada Van Loon lagi. Eddie mengatakan bahwa dirinya sudah belajar bagaimana berubah dari obat dan mencoba melepaskannya sambil tetap mengambil efek positifnya. Eddie sangat yakin ia bisa melihat segalanya. Jalannya masih panjang dan ia tak terbendung. Eddie menolak kemungkinan untuk bekerja pada Van Loon dan lebih memilih jalan lain. Di akhir cerita, Eddie terlihat sedang berjalan di sebuah restoran. Ia menghampiri sebuah meja di ujung sana dan terlihat raut wajah manis dan jelita di hadapannya. Tak lain dan tak bukan adalah Lindy. Aduh, wanita di. Ya, sekian film yang berjudul Limitless ini. Saya kira ini sangatlah baik. Tujuannya yaitu apa yang bisa kita dapat adalah jangan terlalu makan banyak obat. Nanti kalian akan menggunakan otak kalian secara 100%. Nah, sih penting. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.